Setelah berjam-jam Hanafi dan Rizal mencari keberadaan Prayogi. Akhirnya mereka menemukan tempat liburan yang sedang dikunjungi oleh mereka. Dengan segala kekuasaannya, Hanafi dengan mudah bisa mendatangi tempat itu. Dalam waktu yang lebih cepat dari orang biasa. Itu sepertinya mereka, Mas, tunjuk Rizal, ketiga orang yang sedang bermain di tepian pantai. Lelaki dewasa, yang sedang menggandeng tangan seorang perempuan hamil. Di tangan lainnya, menggandeng gadis kecil berusia sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Gadis kecil dengan kuncir kuda itu, sesekali berjingkrak saat air ombak menghampiri kakinya. Tampak, dua orang dewasa yang bergandengan tangan itu sedang berbincang manis, sebab keduanya sesekali menyunggingkan senyuman lalu tawa lepas dan bahagia. Kita hampiri mereka, ujar Hanafi, tak sabaran lagi. Tapi, Mas, ini, apa tidak merusak acara liburan mereka? Rizal ragu sekali. Sebab, sikapnya Hanafi sudah kembali arogan dan kasar. Ia khawatir, kalau bosnya itu hanya akan membuat ulah, dan justru membuat malu diri sendiri. Berisik, umpat Hanafi, melangkah cepat, mendekati Prayogi dan Ratu. Han, sapa Ratu, kaget melihat lelaki yang merupakan mantan kekasihnya itu tiba-tiba berdiri di hadapan mereka. Prayogi menaikkan kacamata hitamnya ke atas kepala. Tapi tidak dengan Hanafi, yang tetap mengenakannya, dengan tatapan tajam ke Prayogi. Yogi sadar, kalau Hanafi masih menyimpan benci dan dendam padanya. Yang membuat Ratu menarik napasnya dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. Lu mau apa, Han? Datang dengan wajah dingin begitu. Masih dengan masalah yang sama. Tentang Arini, yang sekarang udah jadi mantan istri lu. Tanya Ratu, lebih ke ultimatum untuk Hanafi. Sayang, bawa Dama dulu ya. Ini urusan laki-laki, ujar Yogi, ke sang istri. Kasih tahu dia semua kenyataannya, Mas. Biar puas dia, balas Ratu menatap sinis Hanafi. Dan satu lagi, Han. Jangan nyesel, kalau lo udah tahu semuanya. Apa yang lu mau tahu, Han? Tanya Prayogi terdengar santai dan tenang. Apa hubungan lu sama Arini? Jawab Hanafi, terdengar bertanya. Tidak ada. Sejak dulu, dari kita SMA dulu, kami tidak pernah ada hubungan yang spesial. Ya, gue pernah jatuh cinta sama dia. Kalau gue boleh jujur, cinta pertama gue, ya Arini. But, gue dulu gak pernah punya keberanian buat ngungkapin perasaan gue ke Arini. Prayogi berkata jujur. Gue mau lu ngomong jujur, Gi. Kita sudah sama-sama dewasa. Jangan ditutup-tutupi lagi. Lu mau? Gue buka video mesum lu bareng Arini ke Ratu. Kecam Hanafi, masih terdengar tenang. Meski sejujurnya, hati Hanafi bergemuruh hebat, penuh luka dan lara. Video apa yang lu maksud? Video pas gue nolongin bini lo 4 tahun yang lalu. Waktu Arini hampir dilecehkan orang. Jawab Yogi masih dengan santai. Gak usah belagak pilon deh, Gi. Lo sama Arini zina. Jelas-jelas kalian itu berhub, suara Hanafi meninggi. Tapi tak ia lanjutkan, sebab Yogi sudah memotong ucapannya. Lu gak tonton sampai habis itu video. Dan yang lu dapat, itu hanya potongan video yang gak tepat. Itu salah lu, sahut Yogi, mulai meninggi suaranya, mengimbangi kata-kata Hanafi. Bacot lu, Gi. Hanafi menarik kerah kaos Prayogi, dan menatapnya dengan tajam. Bahkan Hanafi membuang kacamatanya begitu saja. Agar bisa bertatapan langsung, mata dengan mata. Mata Hanafi memerah, diselimuti amarah. Sementara Prayogi, tersenyum getir, menggelengkan kepalanya. Melihat amarah teman dekatnya itu. Ya mereka bersahabat dulu. Tapi tidak,
Ketika akhirnya tiba-tiba Ratu memutuskannya, lalu menikah dengan Prayogi. Gue ngomong apa adanya, Han. Lu percaya, syukur. Gak percaya, ya itu hak lu. Yang pasti, gue gak akan pernah bohongin elu. Gue selalu menghargai persahabatan kita, kalau lu belum tahu hal itu. Andai mau, gue bisa aja turutin permintaan Arini hari itu. Andai saja gue sama Arini masih sama-sama sendiri waktu itu, gak mungkin gue tolak perempuan yang memang gue cintai. Dan kalau gue gak menghormati elu karena lu sahabat gue gak akan nolongin Arini hari itu. Hanafi menatap liar mata Prayogi, mencari kebenaran dari setiap kata-kata yang diucapkan lelaki yang kini kerah kaosnya masih ia cengkram dengan kuat. Wush! Hanafi melepaskan cengkraman tangannya. Rizal, di tempat duduknya sudah waspada. Bersiap berlari, andai Hanafi melakukan penyerangan. Tapi ia bernapas lega, setelah melihat cengkraman di leher Prayogi terlepas dari tangan Hanafi. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Apa kalian melakukannya? Tanya Hanafi, menahan dadanya yang terbakar dan hampir meledak. Cemburu, sakit, kecewa, marah, dan entah apa lagi yang memenuhi ruang di dalam dadanya itu. Flashback on. Mbak Arini, sapa seseorang, dengan senyuman manis di bibirnya. Oh, Mas Prima, ya. Sahut Arini, mengulurkan tangannya. Ah, tepat sekali. Silahkan, sahut Prima, mengayunkan tangannya, mempersilakan Arini duduk di bangku di hadapannya. Terima kasih. Ini. Arini menunjuk jus jeruk di hadapannya. Buat Mbak Arini. Saya yakin, kalau Mbak Arini sudah gak sabaran, pengen melihat rumah lama Mbak Arini. Makanya, saya sengaja pesankan minuman buat Mbak Arini. Biar gak lama-lama di sini, jelas Prima, tersenyum manis ke Arini. Ya ampun, baik banget sih Mas Prima ini. Makasih loh ini, minumannya. Arini menyeruput sedikit jus itu. Lalu kembali fokus dengan tujuan pertemuan mereka. Sendiri kan, Mbak? Tanya Prima, menyelidik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang Arini bawa, selain dirinya sendiri. Sendiri, Mas. Kan udah perjanjian kita kemarin. Gimana? Ada masalah lagi? Sahut Arini, ikut memindai sekeliling. Gak ada, Mbak. Ini, kwitansinya sudah saya tulis, surat-suratnya juga sudah saya siapkan. Bagaimana? Mau ke lokasi sekarang? Sahut Prima, menunjukkan map bening yang tampak, ada sertifikat di dalamnya. Termasuk berkas-berkas lainnya yang tampak dari pandangan Arini. Oke, aku udah gak sabaran, mau ke sana. Ya ampun, kangen banget sama rumah itu, antusias Arini, mengusap-usap tangannya yang gemetaran dan berkeringat. Hehehehe. Habiskan dulu minumannya, Mbak. Prima menatap teduh wajah cantik Arini. Ah, iya, sahut Arini, menyambar gelasnya, dan menyedot habis minuman itu, tanpa curiga apapun. BTW, makasih udah kasih harga yang sama, waktu saya jual dulu, loh. Seharusnya, harganya udah naik banyak banget sekarang. Malah Mas Prima kasih harga yang sama. Bersyukur banget aku, ketemu penjual yang baik seperti Mas. Keduanya berdiri dari tempat duduk, dan Prima menggiring Arini untuk berjalan di sisinya. Gak apa-apa, Mbak. Saya paham apa yang Mbak Arini alami. Makanya itu, hitung-hitung bantu Mbak Arini kan, sahutnya, membukakan pintu mobil untuk Arini. Terima kasih, ujar Arini, benar-benar tak mencurigai apapun. Arini kabur dari Wina dan para pengawalnya, demi bisa membeli kembali rumah orang tuanya. Sebab pembeli akan menjual dengan harga itu, kalau Arini mau menemuinya sendiri, dan bernegosiasi sendiri dengannya.
Dan demi itu, Arini lupa, kalau bahaya selalu mengintainya. Setengah jam perjalanan, Arini mulai merasakan hal yang aneh dengan dirinya. Dadanya panas, tiba-tiba saja, ia ingin disentuh, dan lebih dari itu. Arini menahannya sedemikian rupa. Ia menatap tasnya, dan ingin menghubungi sang suami. Tapi ia ingat, 3 jam ke depan, Hanafi ada rapat penting, yang tidak dapat diganggu-gugat. Jadi, Arini urungkan niatnya untuk menghubungi sang suami, walau sekedar mengirim pesan. Kaget Arini, tiba-tiba Prima menyentuh tangan Arini. "Maaf, Mbak, ada kotoran tadi," ucap Prima, beralibi. "Oh." Arini tak menanggapinya lagi. Ia gelinjangan sendiri, menahan gejolak, yang tiba-tiba datang begitu kuat. Membuat Arini benar-benar ingin dicefem 6 laki-laki. Nafasnya mulai naik turun, dan Arini mensatu-git bibirnya, menahan semua gejolak nolak yang menyerangnya saat ini. "Han, gue harap lo cepat selesai. Gue butuh lo," batin Arini menggumam harapan. Tak lama, mereka sampai, sebab memang jaraknya tidak terlalu jauh dari kafe yang mereka datangi tadi. 45 menit, setelah 2 jam Arini melakukan perjalanan dari Jakarta tadi. "Ayo, Mbak." Prima membukakan pintu mobil itu, untuk Arini. Perasaan Arini sudah tak karuan. Ia sudah ingin pulang saja saat ini. Tapi, urusannya belum selesai, dan dia harus menahan semua gejolak itu saat ini. L3 ganggu Arini. Saat tiba-tiba saja, Prima menyentuh lengan Arini. Prima berpura-pura tak menyadarinya, dan membimbing Arini masuk ke dalam rumah besar itu. Arini terus menahannya, "Bisakah kita selesaikan sekarang? Aku akan mengirimkan uangnya sekarang. Tolong berikan surat-surat yang harus aku tanda tangani, Mas," ujar Arini, yang tak tahan lagi dengan gejolak nolak yang membuncah di dalam dirinya. "Santai Mbak Arini, nikmati saja dulu, momen-momen rumah lamanya. Mari, saya kasih lihat, kamar lama Mbak Arini. Kebetulan, sudah sempat saya renovasi," sahut Prima, menggiring Arini menuju kamarnya dulu, di rumah itu. "Ah, tidak perlu, Mas. Aku harus segera kembali. Suamiku akan kembali dalam 2 jam. Dan perjalananku membutuhkan waktu sebanyak itu untuk sampai di sana," jawab Arini, mencoba keluar dari kamar itu. Tapi yang terjadi, tubuh Arini dipaksa masuk, dan jeglek. Jeglek. Pintu itu dikunci oleh Prima. Mata Arini membulat, "Ada apa ini? Kenapa pintunya dikunci?" Panik Arini, mulai gelisah. Kita bersenang-senang dulu, Mbak Arini. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Saya tahu kok, Mbak Arini lagi pengen itu, kan?" Prima melepaskan keempat ensing kemejanya satu persatu, melangkah maju, ke Arini yang tubuhnya perlahan melangkah mundur. Bruk! Arini jatuh terduduk di tepian ranjang. Arini menggeleng kuat, mencoba berpikir waras, tentang apa yang saat ini sedang menguasai pikirannya. Sinyal otaknya bekerja, lari. Kuncinya masih menggantung. Arini bangkit, tapi bahunya didorong, hingga tubuhnya jatuh terlentang di atas kasur. HPP. Arini tak bisa bernapas sudah, membalas begitu saja Lum 4 Tan B1 bir lelaki yang baru pertama kali ia temui itu. Sadar, jerit hati dan pikirannya meronta-ronta. "Lepasin!" jerit Arini, menyingkirkan tangan besar Prima. Sayangnya, nafas Arini terus naik turun. Dadanya bergemuruh, sebab tubuhnya butuh untuk disentuh. Antara tubuh dan pikirannya benar-benar bertolak belakang. Tangannya berusaha mendorong tubuh besar itu. Tapi sialnya, ia memempatlas Cifem 4N itu lagi dan lagi. Seperti yang kubayangkan,
Kamu memang sangat memempat bukan, Arini? Bisik lelaki itu, Meng 3 Kaple 3 R Gen 4 nanogram Arini begitu saja. Ah! R4 nanogram Arini, mendapatkan S3 untuk 4N di titik sub 0T tubuhnya, meski ia masih berpakaian lengkap. Kamu cantik sekali, Arini, puji lelaki itu, terus M3 Mus 4P bagian dat 4 Arini dengan lembut. Arini menangis, hatinya memberontak, tapi tubuhnya mengirimkan sinyal yang berbeda. Rumah ini aku berikan free, kalau kamu puempatkan aku hari ini, Arini, bisik lelaki itu. Gak, tolong lepasin aku, lirih Arini, memohon dengan sisa tenaganya. Hehehehe, kekehnya penuh cibiran. Gue bakal bungkam, asal lu patuh. Cukup lakukan apa yang lu mau saat ini ke gue. Lu pu 4S, gue pu 4S, dan semuanya akan aman, selama lu gak pernah buka mulut. Ark. Arini merangkak, berusaha meninggalkan ruangan itu. Tapi kakinya ditarik, dan membuat tubuh Arini kembali jatuh dan tertigalung VP di atas K4 sur. Tangan lelaki itu memtigalai K4 Ki Arini dengan begitu L3 embut. Gubrak. Prima menoleh, saat mendengar suara pintu didobrak dari luar. Ya, pintu ruang tamu pastinya. Brengsek, pekik Prima. Sebab gerakan itu, cukup membuat Prima sampai lid 4-nya tersatu git. Arini berguling, dan merangkak cepat. Sialnya, kakinya kembali ditangkap oleh Prima. Ark, lepasin. Jerit Arini. Brak, brak, brak. Pintu kamar itu kini yang ditendang dari arah luar. Arini mendongak, dan menatap ke arah pintu. Napasnya tersengal, dengan tubuh yang benar-benar lemas. Tolong. Lolongnya. Siapa yang berani mengganggu kesenanganku, brengsek. Umpat Prima. Gubrak. Pintu itu akhirnya terbuka. Prima menatap nanar ke arah sana. Dan meludah ke lantai penuh amarah. Bangsat. Lelaki itu melompat dari atas R4 jang, dan menerjang lelaki bertopi yang masuk ke kamar itu dengan dada yang naik turun, dan tangan yang terkepal erat. Gedebuk. Prima terpental, saat layangan tinju justru lebih cepat menghantam sisi wajahnya. Baku hantam tak terelakkan, dan Arini hanya bisa meringkuk, menekuk diri, menutupi tubuhnya menggunakan selimut tebal. Ia menangis sesenggukan, menatap kedua orang yang sedang baku hantam di dalam kamar itu. Bajing 4N. Teriak Prima, melayangkan tendangannya. Tapi sayangnya, kakinya justru dicekal oleh lelaki bertopi itu. Prima berusaha melawan, tapi kakinya justru dipelintir. Prima menjerit sekuatnya, dan akhirnya hanya pasrah, saat pukulan bertubi-tubi hinggap di seluruh bagian tubuhnya. Dan membuat Prima akhirnya ambruk, tidak sadarkan diri. Hah! Cuy! Lelaki bertopi itu meludah di wajah Prima. Shoot! Ia membuka topinya, dan menatap ke arah ranjang. Kamu baik-baik aja, kan? Tanyanya menatap pilu Arini. Yogi. Tanpa sadar, Arini merangkak cepat, dan menabrak tubuh lelaki itu, lalu mentigaluknya dengan sangat erat. Yogi membalas pelukan itu dengan H4 ngat. Membiarkan Arini menangis, meluapkan semua ketakutannya. Gimana kamu bisa sampai ke sini, Kamu kenapa bisa di rumah ini lagi? Apa yang terjadi? Bisik Yogi, mengusap punggung Arini. Arini menggeleng, dan melepaskan pelukannya. Ada yang mengganggunya, dan ia sama sekali tak bisa menahannya. Arini M3 Lum 4T BIP 1R Prayogi dengan begitu Bu 4S. Ya, itu karena pengaruh obat yang sudah ia konsumsi. Yogi tak bisa menolaknya sama sekali. Bagaimanapun, masih ada cinta itu di dalam hatinya. Mereka B3 Rifman hingga Nep 4S Mer 3K tersengal. Ini gak benar, bisik Yogi,
di sela Civem 4N mereka. Tolong, Gi. Arini Men 4 Riktivibuh Yogi, naik ke et 4 SR 4 Jang. Hentikan. Ini sudah berlebihan, tolak Prayogi sekali lagi. Please, Gi. Tolong aku, liri Arini, terus M3 Ensifmi B1 Bir Prayogi tanpa henti. Tapi, kita sudah sama-sama menikah. Ingat, kamu punya Hanafi, aku punya Ratu. Ini salah, dan kita tidak boleh seperti ini, peringat Prayogi. Jangan aku gak bisa. Aku cinta sama kamu, tapi ini gak benar, dan aku gak bisa melakukan ini. Sini, aku bantu kamu untuk menghilangkannya, tolak Prayogi, menutup cel 4 na Arini, Meng 4 ensinya kembali dengan rapat. Duduk, silangkan kakimu, ucap Prayogi, membantu Arini untuk duduk bersila. Arini gemetaran, dan patuh dengan apa yang diperintahkan Prayogi padanya. Prayogi sendiri duduk di belakang Arini. Pak 4 Ian Arini belum dipakai, tapi pungfingnya tertutupi rambut panjang Arini. Tegakkan punggungmu, dan mulai tarik napas perlahan-lahan. Pejamkan matamu, tarik lebih dalam napasmu, perintah Yogi, yang diikuti oleh Arini. Gak bisa, Gi. Sekali aja, kita lakukan, mungkin bisa membuatku tenang. Ayo Gi, tolong aku. Arini berbalik dan menatap Prayogi dengan memohon. Tubuhnya masih gemetaran, benar-benar meminta pel 3 pasan Haser 4-nya. Ia membelai tu 6 uhnya sendiri, memohon agar Prayogi memberinya S3 Etevan yang Mem 4 bukan. Tapi sayangnya, Prayogi menggeleng, dan membuat Tupve Arini kembali memunggunginya. Fokus, kita coba lagi. Kamu anak pintar, dan aku yakin, kamu pasti bisa. Sahut Prayogi, mengusap kepala Arini penuh sayang. Ya, secinta itu, sejatinya Prayogi ke Arini. Sayangnya, insiden tak terduga, dan tak sengaja terjadi antara dirinya dan Ratu. Yang akhirnya, memaksa mereka menikah. Meski berawal dari tak saling cinta sama sekali. Ratu tahu, Yogi cintanya sama Arini, dan Ratu tidak pernah mencintai Prayogi. Tapi, Gi. Wajah Arini memohon, dan Yogi hanya menggeleng lalu membimbing Arini kembali. Hampir 1 jam, usaha Yogi akhirnya berhasil. Membuat Arini, menghilangkan efek obat itu. Arini tersipu malu, teringat apa yang ia lakukan ke Prayogi tadi. Duduk berdua, berhadapan. Yogi membantu Arini Meng 4 Ensing 4 N Pa 4 Iannya.